Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dulu ketika saya memiliki sebuah mobil Taruna, nah ini ya, saya tergabung dalam sebuah klub mobil khusus pengguna Daihatsu Taruna, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Anggota klub mobil itu sangat solid dan bahkan sering mengadakan pertemuan-pertemuan atau kumpul-kumpul bersama, atau yang sering kita sebut sebagai kopdar atau kopi darat. Kami punya moto, saduluran saklawase, atau persaudaraan selamanya. Semua antusias untuk berpartisipasi, mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk memberikan uang, tenaga, waktu, bahkan saking kompaknya, saking solidnya perkumpulan ini. Pernah ketika ada satu anggota yang anaknya itu disunat, itu semua anggota datang menjenguk dan membawa mobil Tarunanya, dan bahkan semua jalan yang ada di Taruna itu penuh dengan mobil Taruna. Menariknya saudara, keterikatan itu hanya dimotivasi dan diikat oleh satu hal, yaitu mobil Taruna. Dengan merasa memiliki mobil Taruna, semua pengguna Taruna itu kita anggap saudara, apalagi kalau sudah ada stikernya. Nah, sekarang saya sudah tidak lagi punya mobil Taruna, dan saya merasa bukan siapa-siapanya mereka lagi. Karena ketika berpapasan dengan pengguna mobil Taruna, meskipun saya bel-bel, saya klakson, saya dim-dim, mereka diam saja. Saudara, teks hari ini mengingatkan bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya, kita bukan sekedar orang yang kumpul-kumpul di gereja yang sama. Kita tidak seperti anggota klub mobil ngumpul hanya karena kesamaan merek. Kita lebih dari kumpulan anggota alumni sekolah yang seringkali mesra kembali ketika bernostalgia dengan cerita lama. Sebagai orang percaya, kita adalah anggota dari sebuah persekutuan yang berbeda dari grup manapun di dunia ini. Bahkan kita disebut sebagai eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita dipanggil dalam persekutuan yang benar-benar menghidupkan, seperti yang dilakukan Yesus pada malam sebelum dia disalibkan. Dia mengumpulkan para murid bersekutu dengan satu persekutuan yang benar-benar menghidupkan. Mari kita merenungkan, seperti apakah persekutuan yang menghidupkan itu? Persekutuan yang menghidupkan adalah persekutuan yang diikat dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau kita tadi baca ayat 16, ada klausa yang menarik di dalam teks yang kita baca tadi, yakni persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. LAI menerjemahkan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau bahasa Inggris NIV menerjemahkan partisipasi dalam tubuh dan darah Kristus. EHV maaf ya, menerjemahkan communion of the blood of Christ. Berbagai terjemahan itu memungkinkan kita untuk memahami bahwa persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan atau partisipasi dengan atau atas atau dalam tubuh Kristus. Apa artinya itu, saudara? Artinya bahwa persekutuan yang terjadi di antara orang percaya adalah persekutuan yang bukan hanya diikat dengan tubuh dan darah Kristus, tetapi persekutuan yang olehnya
kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Jadi, ketika kita menerima roti dan anggur dalam sakramen, kita sebenarnya sedang diikat, bahkan kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara berbicara mengenai tubuh dan darah Kristus, maka kita sedang diingatkan mengenai sebuah karya agung yang sudah dikerjakan Allah, yang tak ternilai harganya. Sebuah bukti belas kasihan yang dianugerahkan Allah untuk memberikan kita pengampunan dan kehidupan. Nah, berkat pengampunan itu kita miliki ketika Dia memberikan tubuhnya dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Ini adalah pengikat persekutuan yang paling kuat dibandingkan ikatan persekutuan apapun yang ada di dunia ini. Tubuh dan darah Kristus adalah satu-satunya hal yang melayakkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan menerima jaminan kehidupan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, persekutuan kita sangat jauh berbeda dengan klub arisan, klub mobil, ikatan alumni, atau grup-grup lain yang ada di dunia ini. Kita bersekutu bukan karena kita memiliki KTP Kristen atau kaos yang dulu pernah kita punya bertuliskan Kerusate to oi angelion. Persekutuan kita adalah persekutuan yang menghidupkan, karena diikat dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita menerima berkat jaminan pengampunan dan kehidupan. Saudara, ada satu ilustrasi untuk menggambarkan jaminan ini. Pemerintah kita mengadakan program yang namanya BPJS, di mana setiap warga negara yang mengikuti program tersebut akan menikmati yang namanya jaminan kesehatan. Sehingga ketika kita sakit, kita akan mendapatkan fasilitas dan perawatan kesehatan. Kelihatannya gratis, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya kita bayar tiap bulan atau dengan pajak ya, yang menerima bantuan BPJS. BPJS memberikan jaminan supaya manusia tetap sehat secara jasmani selama ia hidup. Akan tetapi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak sekedar punya BPJS. Kita punya yang namanya PTDK. Apa itu? Persekutuan tubuh dan darah Kristus. PTDK inilah yang sesungguhnya memberikan jaminan bagi kita yang mati secara rohani oleh dosa-dosa kita untuk menerima kehidupan kekal. Dan inilah pengikat persekutuan kita, saudara. Bersyukurlah kita tergabung dalam persekutuan yang menghidupkan, yaitu persekutuan orang percaya yang diikat dengan tubuh dan darah Kristus yang diberikan bagi kita, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Mungkin di luar sana ada kelompok-kelompok, klub-klub yang lebih solid, yang lebih kompak, dan mungkin lebih menyenangkan. Tetapi tanpa tubuh dan darah Kristus, persekutuan itu bukanlah persekutuan yang menghidupkan. Sekalipun kita adalah persekutuan atau tergabung dalam sebuah persekutuan yang kecil, jumlahnya sedikit, kadang-kadang mengumpulkan orang saja susah, apalagi mengumpulkan persembahan. Kadangkala terjadi ketidaksepahaman sana-sini, kadangkala berbicaranya saja tidak nyambung. Tetapi kita adalah persekutuan yang diikat dengan tubuh dan darah Kristus. Tetaplah tinggal dalam persekutuan ini. Dan kita berdoa supaya kita dijauhkan dari godaan iblis, godaan dunia, dan keinginan daging kita. Sehingga kita
dijauhkan dari persekutuan yang diikat dengan tubuh dan darah Kristus. Itulah persekutuan yang hidup. Yang kedua, seperti apa persekutuan yang menghidupkan itu? Di dalam teks yang kita baca, Paulus menjelaskan tentang cawan dan roti dengan klausa penjelas yang atasnya kita ucapkan syukur. Dalam ayat yang ke-16. Lalu Paulus bertanya dengan pertanyaan retoris. Bukankah? Nah, seperti itu. Apa maksudnya? Paulus sesungguhnya sedang menegaskan kembali pernyataan Yesus ketika malam dia memberikan perjamuan kudus pada para muridnya. Ia juga mengucapkan syukur atau ekaristo sebelum ia membagikan roti dan anggur pada malam perjamuan. Oleh karena itu, saudara dalam Tuhan, perjamuan Tuhan pantas disebut sebagai pengucapan syukur atau ucapan berkat. Lalu apa yang disyukuri, saudara? Di dalam perjanjian lama, ucapan syukur itu dilakukan untuk mensyukuri pembebasan umat Allah, bangsa Israel dari tulah kematian dan dari perbudakan Mesir. Tetapi Yesus pada malam sebelum dia disalibkan menggunakan tradisi perjanjian lama itu untuk mewujud nyatakan pembebasan umat Allah atas perbudakan terbesar, yaitu dosa. Inilah persekutuan yang dilakukan Yesus dan diajarkan kepada para murid, kepada kita sekarang ini, yaitu persekutuan yang pada akhirnya bertujuan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, persekutuan kita adalah persekutuan yang benar-benar menghidupkan, karena di dalamnya kita mensyukuri berkat pembebasan, berkat pengampunan, dan kehidupan kekal. Itulah persekutuan yang menghidupkan, yaitu persekutuan yang berakhir pada kemuliaan Allah. Saudara, sungguh ironis pada masa sekarang ini banyak gereja yang hampir mirip dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain, karena tidak berakhir pada kemuliaan Allah dan berorientasi pada hal-hal yang lain. Ada teman saya yang bercerita kepada saya beberapa waktu yang lalu bahwa ada salah satu gereja yang ada di sebuah desa tidak jauh dari tempat ini. Itu ditutup, saudara. Sementara jumlah jemaatnya itu sekitar 50 jiwa. Ditutup oleh sinodenya, bukan oleh orang lain, oleh sinodenya. Mengapa? Alasannya adalah karena dianggap tidak profit. Jadi mereka mempertimbangkan antara biaya operasional pelayanan dengan pemasukan yang didapat itu dari hasil persembahan itu tidak sebanding atau tidak menguntungkan secara finansial. Saudara, dari pertimbangan itu, gereja tersebut sempat ditutup sebelum akhirnya dilayani oleh teman saya ini. Pertanyaannya, apa tujuan gereja? Apa tujuan kita bersekutu? Apakah untuk mengumpulkan profit? Apakah untuk mencari kesenangan? Lalu apa motivasi kita dan tujuan kita gereja? Jika bukan karena dorongan berkat yang telah kita terima dari Allah, maka mungkin kita akan cepat kecewa dengan pelayan yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita. Mungkin kita akan kecewa dengan saudara-saudara seiman yang mungkin kurang perhatian terhadap kita. Tetapi ketika tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah, maka teruslah beribadah dan bersekutu dengan saudara-saudara kita. Karena persekutuan yang sejati adalah persekutuan yang berakhir dengan kemuliaan Allah.
Jika kita sekedar untuk mencari teman, ngobrol rame-rame, mungkin lebih baik kita ngumpul dengan teman yang satu hobi saja, satu profesi, satu suku, satu merek kendaraan. Itu lebih asik. Kita dikumpulkan sebagai orang percaya karena kita memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kita adalah sama-sama orang berdosa, tetapi kita juga sama-sama memiliki anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kita bersyukur, kita bersekutu untuk memuliakan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan, tujuannya satu, untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, persekutuan yang menghidupkan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, adalah persekutuan yang saling berbagi berkat rohani. Yang kegiatannya saling berbagi berkat rohani. Di dalam ayat 17 di mana dikatakan, karena roti itu satu, maka kita yang banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti. Ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan kita sebagai orang percaya berbeda jauh dengan persekutuan yang ada di dunia ini. Klausa roti yang satu mengingatkan kita tentang perjamuan kudus, di mana roti dimaknai sebagai tubuh Yesus Kristus yang disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Di ayat ini kita diingatkan bahwa persekutuan kita tidak hanya diikat dengan roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus yang menghasilkan hubungan vertikal antara Allah dengan manusia, tetapi lebih dari itu, persekutuan kita disebut sebagai persekutuan yang hidup, yang menghidupkan, karena roti yang telah kita peroleh dari Allah itu akan kita bagikan satu sama lain, sehingga menghasilkan hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Jadi Tuhan sudah berbagi dengan kita, dan sekarang kita berbagi berkat bersama orang lain. Itulah kegiatan aktivitas yang ada dalam persekutuan yang menghidupkan itu, yaitu persekutuan yang saling membangun dengan berkat yang kita terima dari Allah. Kegiatannya adalah berbagi berkat rohani dari Allah. Apa itu? Kita berbagi berita tentang belas kasihan Allah. Kita berbagi tentang salib. Kita berbagi tentang berita pengampunan. Kita berbagi tentang berita kehidupan kekal. Mungkin kita banyak mengadakan acara gerejawi dari mulai hari Senin sampai hari Minggu. Padat, kumpul-kumpul dengan anggaran yang besar. Itu mungkin kalau di gereja lain ya. Pertanyaannya, sudahkah semua kegiatan itu berakhir dengan bagi-bagi berkat rohani? Sekali lagi, berkat rohani. Gereja bukanlah grup arisan emak-emak yang isi kegiatannya kumpul-kumpul, makan-makan, berbicara mengenai suami, tetangga, sana-sini, kocok undian, foto-foto, lalu pulang. Kegiatan gereja berbeda dengan seminar motivasi, seminar pengembangan diri, yang isinya mungkin menginspirasi satu dengan yang lain, dengan kata-kata yang manis, dengan pengalaman hidup dan pengetahuan yang dibuat atau disiapkan oleh pembicara yang seolah-olah penuh hikmah. Gereja bukan selebgram
TikToker, YouTuber, Facebooker yang seringkali berkegiatan berbagi uang kejutan untuk meningkatkan follower mereka. Gereja adalah kelompok orang yang percaya yang disatukan untuk saling berbagi roti atau tubuh Kristus, sehingga kita menginspirasi, memotivasi orang dengan Injil, bukan dengan pengalaman kita. Memulihkan hati yang terluka dengan berita pengampunan, bukan dengan pengalaman kita. Dan menghibur orang dengan belas kasihan Allah yang tanpa syarat, bukan dengan kemampuan kita berhubung. Itulah berkat terbesar yang tidak bisa kita jumpai di komunitas persekutuan manapun. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dan membagikan roti itu kepada sesama kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di malam perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa kami telah disatukan dalam persekutuan yang berbeda, persekutuan yang menghidupkan, persekutuan yang memuliakan Allah, dan persekutuan yang berbagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kembalikan kepada liturgus.